Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Bapak Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Selamat pagi, Pak Bima. Ya, Pak Bima, suara saya terdengar? Baik, kami belum bisa menerima suara dari ataupun audio dari Pak Bima. Baik, pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat terkait dengan kenaikan tarif Amerika Serikat yang memicu ekspektasi penundaan pemangkasan the Fed rate. Lalu seperti apa kemudian dampak kepada market global dan juga kepada market domestik. Halo Pak Bima. Ya, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Saya sudah bisa mendengar suaranya Pak Bima. Bicara mengenai apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif begitu yang nampaknya sudah fix dan ini akan diterapkan di bulan Agustus begitu ya untuk beberapa mitra dagang utama. Bagaimana sebetulnya hal ini juga memang menaikkan asumsi ataupun mungkin ekspektasi terkait dengan penundaan pemangkasan dari Fed rate sendiri. Iya, tentu saja hal ini berdampak bisa kita lihat ya, terutama di pasar Eropa seperti yang tadi sudah disampaikan, dampaknya bisa langsung terlihat. Tentunya hal ini menjadi satu hal yang negatif untuk market, terutama terdapat beberapa dampak yang saya catat di sini untuk pasar global. Selain daripada tentunya kita akan menghadapi di mana ya merupakan ini bisa di semester kedua ini merupakan inflasi bisa tertahan di level yang tinggi seperti saat ini ya, karena kita tahu tarif ini akan mendorong kenaikan harga barang. Tentunya hal ini menjadi tekanan ya untuk inflasi di Amerika Serikat itu sendiri. Dan karena memang suku bunganya tinggi, sehingga suku bunga The Fed tidak bisa diturunkan dengan tempo saat ini gitu. Nah, oleh karena itu hal ini memang saling berkaitan. Di sisi lain suku bunganya tetap tinggi untuk menjaga inflasi. Di sisi lain juga Amerika ingin suku bunganya turun walaupun inflasinya tetap tinggi. Ini juga yang mewarnai kondisi market di global saat ini. Oleh karena itu, karena terdapat hal seperti ini, tentunya market sangat tidak menyukai ya adanya ketidakpastian seperti ini. Nah, mungkin menurut saya hal awal ini yang menjadi yang bisa saya berikan statement ya untuk di pagi ini. Baik, terkait dengan penerapan dari tarif Amerika Serikat sendiri terhadap mitra dagangnya, sebetulnya yang menjadi concern adalah besarannya atau apa, Pak Bima? Ini kalau kita lihat kan memang beberapa tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada mitra dagangnya dikategorikan sangat besar begitu. Tapi kalau melihat POV dari Amerika Serikat sendiri ini menjadi satu hal yang cukup wajar, apalagi kalau kita bicara konteksnya mengenai Indonesia selama ini yang menikmati surplus dagangnya adalah Indonesia begitu. Ini kemudian makanya disampaikan merupakan sebuah kebijakan retaliasi begitu. Nah, concernnya belakangan itu menjadi seperti apa, Pak Bima, soal ini? Ya, tentu saja selain besaran tarifnya, ya seperti yang tadi saya sampaikan, baik besar kecilnya ini menciptakan ketidakpastian di market. Jadi Hmm, menurut saya ketidakpastian di market inilah yang membuat investor jadi berjaga-jaga untuk bisa berinvestasi ataupun berekspansi gitu di kondisi saat ini. Selain daripada ketidakpastian itu, juga kita perlu melihat sektor-sektor sensitif yang paling berdampak dari kenaikan tarif ini. Selain daripada sektor-sektor otomotif, teknologi, ya beberapa konsumer ya yang berkaitan dengan impor ekspornya. Hal ini yang paling berdampak seperti itu. Jadi menurut saya memang akan cukup domino gitu ya efeknya. Tapi kita perlu melihat dulu ya selain daripada besaran tarifnya, ya sektor sensitif yang paling tertekan dan juga ekspektasi ya terhadap inflasi yang kemungkinan besar masih akan tertahan di level yang tertinggi untuk saat ini. baik, artinya concernnya ada dua terkait dengan besarannya. Jika kemudian diterapkan terlalu besar akan meningkatkan inflasi global. Di sisi lain ketidakpastiannya ini begitu, walaupun mungkin ya most likely akan diterapkan kebijakan tarif yang cukup besar begitu besarannya. Tapi setidaknya kalau memang lebih pasti investor menjadi lebih tahu apa yang kira-kiranya akan dilakukan begitu ya, Pak Bima ya. Iya Baik, betul. dari Amerika Serikat kita bergeser ke China, ada satu data yang cukup positif, di antaranya terkait dengan inflasi tahunan yang mencatatkan nilai positif pertama di bulan Juni setelah 4 bulan mencatatkan deflasi berturut-turut begitu ya. Artinya secara serapan ataupun mungkin kemampuan beli dari secara mikro ataupun makro dari pemerintah China sendiri meningkat begitu. Bagaimana Anda melihat ini dampaknya terhadap
saham-saham berbasis komoditas yang secara market ini banyaknya mengekspor ke China, Pak Bima. Ya, betul sekali. Ini hasil dari inflasi yang positif setelah 4 bulan deflasi. Ini merupakan sinyal pemulihan ekonomi yang tentu saja akan berdampak sangat positif ya untuk market mitra-mitra dari China itu sendiri. Saya pikir satu hal yang sering terjadi ya ketika memang satu negara mengalami inflasi yang positif setelah sebelumnya mengalami deflasi, tentunya ini akan mencerminkan adanya pemulihan dari ekonomi negara tersebut yang berdampak terhadap negara-negara mitranya. Tentu saja dalam konteks di komoditas ini sendiri ini merupakan salah satu sumber negara ya yang menjadi kita sebagai produsen ya, Cina menjadi salah satu negara sumber ekspor kita, impor kita. Jadi menurut saya selain daripada pemulihan ini bisa berdampak positif terhadap komoditas terutama di saham-saham berbasis komoditas batu bara misalkan di negara kita, ini juga perlu kita cermati bahwa kenaikan ataupun inflasi yang saat ini sudah positif di China ini merupakan untuk sentimen jangka waktu pendek ya. Tetap saja ini menjadi euforia yang terbatas meskipun positif. Pasar masih harus menunggu keberlanjutan inflasi. Apakah nanti di bulan tersebut masih dengan tren yang positif untuk saat ini atau ada stimulus-stimulus lanjutan yang seperti sudah dilakukan dalam 6 bulan terakhir ini di Cina. Menurut saya negara-negara produsen komoditas juga tidak hanya di Indonesia, ada pesaing kita dari Australia atau bahkan dari Brazil ini yang merupakan potensi keuntungan tidak hanya berdampak positif terhadap kita, namun juga ke negara-negara tersebut. Sehingga kita juga perlu meningkatkan nilai jual kita juga terhadap China. Baik, bicara mengenai data positif di pekan lalu, selama sepekan perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau periode 7 sampai dengan 11 Juli 2025, rata-rata nilai transaksi harian mencapai 11,08 triliun rupiah atau meningkat 6,64% Pak Bima dibandingkan dengan sepekan sebelumnya yang hanya 10,39 triliun rupiah per hari. Kerja positif juga ini tercermin dari rata-rata volume ya di transaksi hariannya yang mengalami kenaikan 3,34%. Sebetulnya dilihat dari berbagai macam dinamika global sini, ini mengindikasikan apa? Nampaknya asing mulai banyak masuk lagi ke pasar kita, Pak Bima. Ya, selain daripada investor asing, kita lihat bahwa peningkatan transaksi terjadi juga di domestik ya. Ini terlihat mungkin seperti yang sebelumnya sudah diproyeksikan bahwa euforia IPO yang kemarin terjadi di akhir kuartal kedua kemarin dari akhir Juni sampai dengan di awal Juli ya. Setelah sentimen terkait dengan saham-saham IPO ya yang baru listing di awal Juli ini berakhir, market kembali berkonsentrasi terhadap saham-saham yang memang saat ini layak untuk mulai diakumulasi kembali mengikuti dengan sentimen-sentimen terbaru saat ini, di mana investor asing cukup banyak masuk kembali ke emiten-emiten banking yang karena memang sebelumnya diperkirakan kemungkinan besar Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga untuk di bulan ini, sehingga euforia tersebut selain daripada dana yang sebelumnya terkonsentrasi di saham IPO, saat ini kembali ke market dibarengi dengan sentimen positif, dibarengi juga dengan kenaikan atau peningkatan pembelian investor asing ya terhadap saham-saham perbankan kita, sehingga momen di hari ini sangat pas sekali ya. Di pekan ini menurut saya bahkan bisa meningkat kembali nilai transaksi kita, tidak hanya dari saham perbankan ataupun tidak hanya karena investor asing masuk kembali, itu juga karena ada pemberitaan mengenai perubahan MSCI ya terhadap emiten-emiten yang sebelumnya terdampak tidak bisa masuk ke dalam indeks MSCI, yaitu adalah Brand, PTRO dan juga saham cuan ya yang sebelumnya memang tidak bisa masuk ke dalam daftar MSCI, tapi sekarang sudah ada peluang tersebut, sehingga menurut saya market akan kembali konsentrasi ke saham-saham tersebut ya untuk meningkatkan dan juga akan meningkat efeknya terhadap nilai transaksi di IHSG. Baik, bicara mengenai sektor yang menopang pergerakan dari IHSG di penutupan perdagangan di akhir pekan lalu adalah sektor perbankan. Kalau kita lihat pasca penguatan ini, apakah secara harga wajar sudah mendekati harga wajarnya karena beberapa waktu yang lalu sudah oversold, atau ada indikator bahwa beberapa saham-saham perbankan, khususnya yang big caps, harganya udah kemahalan nih, Pak Bima. Analisis dari Anda seperti apa? Ya, bicara mengenai perbankan menurut saya hampir keempatnya menarik ya. Tapi paling tidak kita bisa mencermati seperti contohnya di saham BBCA, di mana sampai dengan kuartal
sampai dengan di bulan Mei kemarin, ya 5 bulan pertama di tahun ini, BBCA berhasil membukukan laba 16% laba bersih. Sementara kalau kita lihat harga sahamnya year to date dari awal tahun sampai dengan sekarang itu masih minus 12% atau bahkan sampai minus 13%. Sehingga ini terjadi anomali yang menurut saya perlu kita cermati. Saham perbankan mana yang cukup menarik? Tentu saja salah satunya bisa kita lihat dari sudut pandang tersebut. BBCA memiliki laba bersih bertumbuh sehingga harga sahamnya year to date tahun ini masih mengalami negatif. Itu juga bisa terjadi memang di saham beberapa perbankan kecil lainnya. Tapi untuk saham big cap ya BBRI, walaupun labanya memang tergerus juga, harga saham turun, terus juga laba usahanya memang turun juga, tapi tetap saja di sini kita melihat faktor lain, investor asing mulai masuk, era suku bunga yang akan turun juga akan segera dimulai karena Bank Indonesia menyatakan ada kemungkinan ya untuk menurunkan Baik. suku bunga, sehingga hal ini bisa menjadi sentimen positif BCA dan juga Baik. BBRI. Usai jeda kita bahas sedikit mengenai target pas dari BCA dan juga BBRI di akhir tahun seperti apa, begitu potensi kenaikannya akan seberapa menarik, dan tentunya nanti juga kita akan membahas saham-saham pilihan dari Anda Pak Bima. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Dan sebelum saya kembali berbincang bersama Pak Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham, kita akan terlebih dahulu lihat data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,61% di level 7090,226, dan juga saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers di antaranya ada Brand, PTRO, BRPT, Cuan, TPIA, SSIA, PSAT, BRMS, dan juga PANI. Top losers ada United Tractors, maksud kami UNTD, bukan United Tractors ya. Kemudian ada Koko, MFIN, ada DMMX, BFIN, Main, dan juga Cepin. Sementara itu dari pergerakan sektoral, pemirsa, sektor infrastruktur sejauh ini memimpin paling kuat dengan penguatan di atas 31%. Sementara itu saham ataupun sektor yang kemudian mengalami pelemahan paling signifikan adalah sektor finance justru ya, dan juga antara pergerakan non-cyclical sama finance menjadi dua sektor yang sejauh ini bergerak paling lemah. Dan kita lihat pembukaan untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Untuk Nikkei 225 dibuka melemah 0,36% di level 39.425. SCI Singapura dibuka menguat 0,4% di level 4.104. Kospi Korea dibuka menguat 0,54% di level 3.192, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,15% di level 24.176.